Jadi aku itu jualan dari rumah hanya dengan modal pasang status. Alhamdulillah nggak nyampe 30 menit langsung ludes. Ini pisang ijo khas Makassar. Cus, langsung kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adifa dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan juga puasanya lancar ya. Di video kali ini aku bakal membuat ide jualan ini yang murah banget modalnya, tapi kita untung berkali-kali lipat ya. Ini aku udah rebus pisangnya, aku pakai pisang kepok ya. Untuk pisangnya ini boleh pakai pisang raja, pakai pisang tanduk atau pisang kepok ya. Aku lebih senang pisang kepok karena nggak ada asam-asamnya di manis ya. Kemudian aku bakal buat kulitnya terlebih dahulu. Ini aku bakal buat 25 porsi. Makanya untuk tepung terigunya aku kasih 15 sendok dan juga tepung berasnya itu adalah 10 sendok. Jadi untuk tepung beras dan tepung terigu ini 2:1 ya, kayak gitu ya, atau disesuaikan aja, yang jelasnya jangan banyak-banyak tepung berasnya. Kemudian tambahkan garam sedikit dan juga aku menambahkan minyak ini bisa di skip ya kalau misalnya kamu pakai, atau bisa diganti dengan margarin, boleh-boleh aja. Kemudian ini aku tambahkan pewarna pasta pandan karena aku tuh tidak nambahin daun pandan ya dalam adonan untuk kulitnya ini. Jadi di Jakarta itu agak sulit ya menemukan daun pandan yang segar, karena aku itu kalau beli daun pandan stok di kulkas, taruh di freezer, jadi udah agak layu-layu gitu ya. Kemudian ini untuk airnya aku siapin sekitar 500 ml, tapi ini nggak bakal habis, jadi diaduk-aduk, disesuaikan aja untuk kekentalannya ya, sekitar 500 atau 400-an lah ya, 400 ml. Nah kemudian ini udah terlihat tercampur, tapi agar lebih kalis makanya aku pakai adukan seperti ini ya. Diaduk-aduk hingga semuanya tercampur rata, jangan sampai ada yang menggumpal ya, karena nanti akan mempengaruhi tekstur kulit pisang hijau kita. Dan ini udah mulai terlihat. Selanjutnya siapkan teflon ya, ini anti lengket. Kalau kalian nggak ada bisa pakai wajan, tapi aku sih biasanya pakai teflon yang anti lengket, karena kalau misalnya alat-alat kita memadai itu buatnya juga lebih mudah sih menurut aku ya. Nah kemudian disaring ya agar tidak ada gumpalan-gumpalannya. Ini menurut aku jualan pisang hijau itu paling simpel, karena buatnya nggak sampai sejam itu udah selesai ya, dan tergantung banyak porsinya juga sih ya. Nah selesai, selanjutnya kita aduk di atas api sedang. Kita tunggu dulu sekitar 2 menitan. Jika udah mulai kayak mendidih gitu, diaduk-aduk. Aduknya secara perlahan-lahan aja ya. Kita tunggu hingga benar-benar matang. Jadi aku itu teman-teman kalau libur kerja selama Ramadan, karena teman-teman banyak yang tahu aku adalah dari Sulawesi, dari Makassar. Mereka itu selalu PO pisang ijo, dan aku pasang status nggak sampai 5 menit langsung habis, Masya Allah banget. Nah ini udah mulai terlihat hampir semua ya, hampir matang, dan beginilah teksturnya. Memang ini butuh kesabaran tapi nggak lama, hanya sekitar 5 menitan aja buat adonan seperti ini. Dan pastikan adonannya ini matang, karena kalau nggak matang itu nanti bakalan lengket. Ini adalah versi kedua ya, bisa juga kulitnya ini didadar kayak dadar gulung gitu, tapi aku tuh lebih senang untuk jualan di kukus ya, atau dijadiin seperti ini. Dan ini udah mulai matang ya, matikan api kompor. Selanjutnya siapkan, ini aku bakal buat ya bentuk pisang ijonya serapi mungkin atau sedemikian rupa. Nah ambil adonannya, tunggu dingin dulu ya, kemudian siapkan. Nah seperti ini alatnya. Tapi kalau misalnya nggak ada pin rolling seperti ini juga boleh pakai tangan biasa aja ya. Ini aku udah cuci tangan ya. Kalau misalnya kalian pakai sarung tangan plastik juga boleh. Aku tuh lebih senang nggak pakai sarung tangan karena menurut aku ribet ya. Tapi kalau kalian pakai, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting bersih tangannya ya. Ini sudah cuci tangan juga. Nah, ini udah terlihat. Dan saran aku pada saat mau dibentuk seperti ini, plastiknya diolesin dulu dengan margarin sedikit aja ya, agar tidak melengket. Kemudian buat pisang hijaunya dibentuk seperti ini.
hingga terlihat cantik ya, merata. Ini menurut aku gampang banget ya kalau buat pisang hijau. Jadi teman-teman, di Jakarta itu banyak yang jualan pisang hijau, tapi kata teman-teman aku tuh rasanya beda ya. Beda dengan yang aku buat. Jadi ini yang membuat aku laris jualan di Jakarta, karena memang banyak yang jualan tapi rasanya ya mungkin mereka caranya beda kali ya. Udah semuanya ya, lakukan semuanya seperti itu. Kemudian ini aku buat flanya. Untuk flanya ini aku pakai 15 sendok lagi tepung terigu, kemudian tepung berasnya juga 10 sendok. Jadi kan semuanya 25 sendok makan ya, karena ini untuk 25 porsi. Ini untuk jualan, dan aku jualan itu teman-teman nggak punya lapak, nggak punya warung. Aku hanya modal status, tapi buat status juga nggak sampai 5 menit ya, nggak sampai 15 menit itu udah langsung habis, malahan banyak yang nggak kebagian. Ini aku pakai santan ya, untuk santannya juga sediakan sekitar 400 hingga 500 ml. Diaduk-aduk seperti ini, kemudian siapkan air, ini dimasak dulu ya bersama dengan pandannya. Kenapa? Agar wanginya itu lebih wangi ya. Biasanya kan yang buat itu disatukan ya dengan tepung terigunya, tapi aku ini masak dulu dengan airnya. Jika sudah mendidih maka disaring ya adonan yang sudah kita haluskan tadi, lalu diaduk-aduk. Jadi ini nggak bakal menggumpal. Kemudian tambahkan santan lagi karena tadi masih agak kurang ya. Ini diaduk-aduk sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan gula, karena ini buat porsinya banyak, maka aku tambahin gulanya itu adalah setengah kilogram. Diaduk-aduk hingga semuanya tercampur rata, dan pastikan adonan ini matang banget ya agar nggak cepat basi. Nah, dan sudah aku bentuk semua ya untuk pisang hijaunya. Selanjutnya ini aku bakal kukus lagi, tapi dibungkus dengan daun pisang. Ini adalah rahasia pisang hijau aku yang bikin laris, karena kata teman-teman aku ya, dan yang selalu beli pisang hijau aku, kulitnya itu beda, lebih kenyal dan lebih lembut banget. Bikin nagih pisang hijau aku karena aku kukus lagi sekitar 15 menit ya. Jadi siapkan panci kukusan ya, tunggu hingga mendidih. Setelah itu kita kukus lagi pisang hijaunya. Namanya juga pisang hijau kukus ya, tapi saran aku harus dibungkus dengan daun pisang agar lebih wangi. Dan ini tahan lama, 3-4 hari bahkan 1 minggu pun tetap awet di kulkas. Tapi pada saat ditaruh di kulkas harus ditutup rapat ya, disimpan dalam wadah. Ini udah matang. Dan untuk fla aku juga ini udah matang. Selanjutnya aku bakal bungkus-bungkusin fla, susu, dan juga aku pakai sirup ya. Kalau di Makassar itu namanya sirup merah DHT ya, tapi di Jakarta itu nggak ada yang jual sama sekali. Jadi aku pakai sirup bango aja, tapi rasanya juga tetap enak ya. Kata teman-teman aku, ini mah pisang hijau benar-benar khas Makassar banget karena nggak ada tandingannya di Jakarta. Aku jualnya itu 15.000 per porsi, dan itu menurut teman aku terlalu murah, karena kalau mereka beli di tempat lain itu 25 ribuan per porsi ya. Dan ini aku udah mulai susun untuk jualan hari ini 25 porsi. Dan jadi deh, ini dia untuk jualan hari ini ya. Kalian wajib banget coba di rumah ya. Semoga bermanfaat. Ini aku untungnya modalnya nggak sampai 100 ribu, tapi hasil jualan aku ini hampir 300 ribu. Selanjutnya aku mau siapin buat menu buka puasa anak dan suami aku, karena anak aku nggak suka pakai es, dia itu lebih senang banget sama fla. Dan flanya ini kata teman aku fla terenak yang pernah dia cobain guys. Makanya caranya itu beda dengan yang lainnya. Jadi untuk cara menyajikan pisang hijaunya juga harus diperhatikan agar terlihat lebih menarik ya. Fla dulu, atau kalau pakai es batu dulu, kemudian tambahkan fla, lalu pisang hijaunya diiris-iris ya, atau dipotong-potong, jangan putus. Setelah itu tambahkan sirup dan juga susu. Dan jadi deh untuk menu buka puasa anak aku dan suami aku. Selesai deh. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.